sebuah kisah horor dari akun Twitter @bristory yang menceritakan tentang cerita horor jembatan besi yang ada di belakang sekolah. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Langsung saja, selamat menyimak dan semoga kalian terhibur. Salam horor. Waktu SD, walau tidak terlalu sering, aku termasuk anak yang senang bermain hingga malam hari. Terkadang pulang malam dalam keadaan masih berseragam sekolah. Sama seperti anak-anak lainnya, ketika sampai di rumah bapak dan ibu langsung sedikit memarahi. Kalaupun harus pulang malam, biasanya aku menghabiskan waktu di rumah teman sekolah yang letaknya tidak terlalu jauh dari gedung sekolah. Biasanya juga kami memang membahas pelajaran di sekolah ataupun mengerjakan PR, walau kadang lebih banyak bermain gamenya. Jadi aku kecil masih dalam kenakalan yang normal. Dari kecil aku sudah dibiasakan untuk bertanggung jawab dengan diri sendiri. Bapak selalu mengingatkan bahwa apapun yang dilakukan hari ini akan ada buahnya nanti. Tanam baik, buahnya baik. Tanam jelek, buahnya jelek. Seperti yang pernah aku ceritakan, SD tempatku sekolah jaraknya cukup jauh dari rumah, sekitar 1 jam berjalan kaki. Jalan yang aku lalui ada 2, jalur normal dan jalur pinggir tembok pabrik yang menyeramkan itu. Kalau harus pulang malam, aku tidak pernah lewat jalur yang kedua. Aku pasti memilih jalur normal yang jauh lebih aman, tapi jaraknya lebih jauh. Tapi kalau malam, suasananya masih tetap menyeramkan. Sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu, jalan yang melintas persis di depan sekolah adalah jalan industri yang waktu itu memang bukan jalan yang boleh digunakan untuk umum. Berbentuk jalan aspal, tidak terlalu mulus tapi cukup lebar. Trotoar rapi dan bersih terbentang pada kanan kirinya. Hanya daun-daun kering yang terlihat sedikit mengetori. Daun-daun kering itu berasal dari pohon-pohon besar dan rindang yang berdiri tegak sepanjang sisi trotoar. Pohon-pohon yang terlihat cukup tua. Waktu itu, jalan masih tergolong sepi, sangat sepi malahan. Hanya sesekali mobil-mobil besar yang mengangkut barang-barang industri yang terlihat melewatinya. Oh iya, itu kondisi pada siang hari. Kalau malam, bagaimana kondisinya? Kalau pada malam hari, suasana pastinya sangat seram. Sebelah kiri jalan adalah hutan kecil yang cukup rindang. Di sebelah kanan, ada tembok tinggi yang memanjang yang memagari kawasan industri di dalamnya. Ada yang selalu menarik perhatian ketika menyusurinya. Pada ujung tembok panjang itu, ada menara besi yang tingginya kira-kira 20 meter. Di ujung atas menara, ada semacam bangunan seperti pos pengawas berukuran kira-kira 4 kali 4 meter. Tampaknya pos itu dibuat untuk mengawasi keadaan sekitarnya. Menurut cerita bapak, pos pengawas itu sudah ada sejak zaman Belanda ketika pabrik baja besar itu masih dimiliki oleh pemerintah Belanda. Jadi itu adalah menara besi yang cukup tua umurnya. Pada masa-masa sekolah dasar itu, aku sering menghabiskan waktu setelah pulang sekolah untuk bermain ke rumah teman. Salah satu teman yang rumahnya sering aku kunjungi adalah Doni. Doni adalah teman satu kelas. Aku selalu betah berlama-lama di rumahnya. Rumah besar dengan halaman luas. Satu pohon mangga tegak berdiri dengan rindangnya, membuat suasana rumah menjadi sedikit sejuk walaupun di siang hari yang teramat terik.
Orang tua Doni juga sangat baik. Kalau sedang main ke situ aku tidak pernah kekurangan asupan makanan dan minuman. Semakin betah. Oh iya, satu lagi alasan betah-betah berlama-lama di rumah Doni, dia berlangganan komik Donald Bebek. Setiap ada edisi terbaru, aku pasti mampir ke rumahnya. Rumah Doni letaknya tidak jauh dari sekolah, hanya sekitar 2 km ke arah belakang. Tapi 2 km itu harus melalui jalan yang cukup seru. Harus melintas jalan setapak yang membelah hutan kecil, hutan yang terdiri dari pohon ketapang dan pohon asem, besar-besar dan tinggi pohonnya. Pada siang hari, kawasan hutan kecil ini cukup sepi. Jarang terlihat ada orang yang berjalan lalu lalang. Mungkin karena jalan ini bisa dibilang sebagai jalan pintas, bukan jalan utama. Wajarlah kalau sepi. Apalagi kalau malam hari, jarang ada orang yang berani melewatinya. Dan ada satu bagian jalan ini yang paling aku takuti walaupun siang hari. Apa itu? Pada ceritaku sebelumnya, aku bercerita tentang jembatan besi yang ada di belakang sekolah. Nah, jembatan besi itu letaknya persis di tengah-tengah hutan kecil. Jembatan yang menyeberangi sungai kecil yang jarang sekali airnya deras. Di kawasan daerah lingkungan situ, jembatan besi ini cukup terkenal keangkerannya. Banyak cerita-cerita yang beredar tentangnya. Salah satu yang aku ingat adalah tentang hantu perempuan berbaju merah. Hantu yang katanya menjadi penunggu jembatan besi. Rumor dan cerita yang beredar itu semakin membuat orang-orang lebih memilih melewati jalan lain yang memutar lebih jauh daripada harus melewati hutan dan jembatan besi. Selepas maghrib, dapat dipastikan hutan kecil dan jembatan besi itu sepi, ngeri. Pada hari itu, aku habiskan waktu cukup lama di rumah Doni. Terlalu lama malahan. Padahal di hari-hari sebelumnya aku pulang sebelum maghrib. Kira-kira jam 5 sore. Dapat dipastikan aku sudah berada di atas sepeda BMX Silver kesayangan. Pulang. Entah karena keasikan bermain dan membaca buku di rumah Doni. Hari itu selepas Isya, aku masih belum beranjak pulang, masih betah. Ayah Doni terlihat kaget ketika pulang kerja dan sampai di rumah beliau melihat aku masih belum pulang. "Bri, ini sudah jam 8 malam loh. Pulang sekarang ya. Bapak ibu pasti sudah menunggu di rumah." Iya om, Bri pulang," jawabku sedikit kaget. Setelah melihat jam ternyata sudah jam 8 malam. Sebelum pulang, aku terlebih dahulu menelpon ke rumah, memberi kabar kalau aku baru mau pulang dari rumah Doni, untuk mengurangi kecemasan bapak dan ibu. Setelah berpamitan, aku pun bergegas pulang. Mengayuh pedal sepeda BMX Silver yang selalu setia menemani, aku mulai memasuki kawasan hutan kecil yang menyeramkan itu. Sekitar jam 8:30 malam. Maksud hati ingin mempercepat laju sepeda agar lekas keluar dari hutan. Tapi apa daya, gelapnya malam membuat aku harus ekstra hati-hati menyusuri jalan tanah yang kadang akar-akar dari pohon ketapang atau pohon asem menyembul keluar. Sepeda pun hanya bisa melaju pelan, seperti yang sudah diperkirakan. Malam itu sekitaran hutan sangat sepi, tidak terdengar suara hembusan angin atau apapun. Hanya terdengar suara roda sepeda yang berputar bergesekan dengan jalan, yang terkadang melindas daun-daun kering yang berserakan. Cukup mencekam suasananya. Tiba-tiba, perasaan mulai tidak enak. Dalam kegelapan aku mempercepat laju sepeda, bodoh amat. Aku mau cepat keluar dari hutan ini.
Perasaan semakin tidak enak ketika 50 meter di depan sudah terlihat jembatan besi yang legendaris itu. Aku langsung memperlambat laju sepeda dan dalam kegelapan, jembatan besi terlihat samar karena memang masih cukup jauh jaraknya. Aku mengayuh sepeda mendekatinya. Kecemasan mulai timbul, aku takut. Sempat ada niat untuk berhenti dan kembali ke rumah Doni. Tapi sudah terlanjur. Aku harus hadapi rasa takut ini. Semakin dekat posisi dengan jembatan besi itu semakin pelan. Aku mengayuh pedal sepeda. Setelah sudah berada tepat di depan jembatan dan tinggal melewatinya, tiba-tiba aku mengerem dan menghentikan sepeda. Karena aku melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak pada ujung seberang jembatan. Samar-samar, aku melihat seperti ada benda yang bergerak melambai seperti ditiup angin. Aku berhenti beberapa saat untuk mencoba lebih memperhatikan lagi, coba memastikan benda apakah itu. Keadaan terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat jelas, jaraknya masih terlalu jauh. Setelah itu, aku memutuskan untuk melanjutkan langkah sambil menuntun sepeda tidak menaikinya, tetap melintasi jembatan karena memang tidak ada jalan lain. Terpaksa. Suasana semakin hening, hanya terdengar suara roda sepeda yang menginjak jembatan dan juga suara langkah kakiku yang bergerak pelan. Karena sambil terus memperhatikan benda di ujung jembatan yang semakin jelas terlihat bentuknya. Ternyata benda yang melambai-lambai itu berwarna merah. Awalnya terlihat seperti spray tempat tidur yang melambai-lambai tertiup angin. Ternyata bukan. Aku langsung menghentikan langkah, berhenti tepat di tengah jembatan. Ketika akhirnya aku dapat melihat dengan jelas dan mengetahui dengan pasti benda apa itu sebenarnya. Ternyata di ujung jembatan berdiri wanita berambut panjang, memakai baju berwarna merah yang berkibar-kibar seperti tertiup angin. Aku langsung teringat dengan cerita tentang hantu baju merah penunggu jembatan itu. Dan saat itu aku menyadari kalau hantu itu sedang ada di hadapanku. Merinding seluruh badan, kaki sangat berat untuk melangkah, jantung berdegup kencang. Ketika kami berdiri berhadapan yang hanya berjarak sekitar 10 meter. Aku hanya bisa terdiam membisu melihat wanita itu berdiri menatap. Wajahnya terlihat pucat dan dingin. Dengan polosnya, aku paksa kaki untuk melanjutkan langkah sambil menuntun sepeda. Karena memang tidak bisa kemana-mana lagi, tidak ada jalan lain. Dan pelan-pelan aku mendekat ke tempat perempuan itu berdiri. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter, aku semakin ketakutan. Tidak berani melihat ke arah wajahnya, hanya berani melihat bagian bawah tubuhnya yang terlihat melayang, tidak menyentuh tanah. Seperti mati rasa, seluruh bagian badan terasa dingin ketika kami sudah berdiri berhadapan yang hanya berjarak 1 meter. Bau wangi semerbak tercium menusuk hidung, rambut panjangnya terlihat hitam gelap dengan baju merah yang masih melambai-lambai. Aku tetap tidak berani menatap wajahnya. Ketika aku bilang, "Permisi Bu, Bri mau lewat." "Permisi." Perempuan itu tetap diam, tidak berkata apapun dan tidak bergerak sedikit pun. Kemudian aku berjalan menuntun sepeda melewati sisi kanan tubuhnya. Waktu berjalan sangat lambat. Aku pengen menangis karena ketakutan, tapi aku terus berjalan. Setelah benar-benar sudah melewatinya, aku langsung menaiki sepeda dan mengayuh pedal secepat-cepatnya. Tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun.
Itulah saat paling pertama dalam hidup bertatapan dan berpapasan dengan makhluk yang biasa disebut dengan kuntilanak, yang waktu itu berbentuk hantu perempuan gaun merah penunggu jembatan besi. Cukup lega hati ketika aku sudah keluar dari hutan kecil itu, kemudian menemui jalan aspal dan lampu jalan. Keringat bercucuran membasahi badan akibat dari ketakutan dan kelelahan mengayuh sepeda dengan cukup kencang. Perjalanan pulang masih panjang. Sambil mengatur nafas, aku memperlambat laju sepeda walaupun sudah masuk ke jalan aspal. Suasana tetap sepi. Seperti yang aku ceritakan di awal, jalan industri yang sedang aku lewati itu siang hari pun sepi, apalagi malam. Suasana kembali hening. Di jalan yang cukup menanjak itu hanya terdengar gesekan roda sepeda dengan aspal jalan. Hanya diterangi temaram lampu jalan. Aku susuri jalan yang cukup panjang itu. Ketika perasaan mulai tenang dan kecemasan mulai hilang, tiba-tiba rantai sepeda lepas dari girnya. Porot istilahnya. Aku langsung turun dari sepeda dan melihat keadaannya. Sedikit lega, karena ternyata rantai tidak sampai putus, hanya terlepas dari gir. Ambil posisi jongkok, aku mencoba memperbaikinya, memasang rantai kembali ke tempatnya. Ketika sedang sibuk memperbaiki sepeda, tiba-tiba aku mendengar suara. Suara itu terdengar seperti suara orang yang sedang bersiul. Bersiul dengan nada datar dan cukup panjang. Di tengah heningnya malam itu, suara siulan jadi terdengar cukup jelas. Aku celingat-celinguk mencari sumber suara. Tepat di belakangku duduk adalah hutan kecil dengan pohon-pohon tinggi yang rindang. Dalam kegelapan tempat itu, aku tetap memicingkan mata untuk memperjelas pandangan. Di depanku adalah tembok pabrik yang memanjang pada sisi jalan. Di saat itulah aku baru sadar. Ternyata aku berhenti tepat di depan menara besi yang aku ceritakan di awal tadi. Menara besi yang sudah berumur puluhan tahun itu terlihat gelap. Tapi walaupun begitu, samar-samar aku masih bisa melihat bentuknya. Dan aku mulai merinding ketika menyadari kalau sumber suara siulan panjang ternyata berasal dari menara besi itu. Pelan-pelan, aku mencoba memperhatikan menara itu dari bawah sampai ke ujung bagian atasnya. Ada yang menarik perhatian. Ketika mataku sudah mencapai ujung atas menara yang berbentuk seperti pos kecil, aku melihat ada sesosok laki-laki yang berdiri tegak di bagian pinggirnya. Lelaki itu berdiri menghadap ke arah tempatku duduk yang sedang mencoba memperbaiki sepeda. Aku memicingkan mata untuk memperjelas penglihatan, mencoba memastikan apakah itu benar sesosok laki-laki yang sedang berdiri di atas menara. Tiba-tiba, tanpa melanjutkan memperbaiki sepeda, aku langsung berlari kencang menjauh dari tempat itu sambil tidak lupa menuntun sepeda. Aku lari dengan panik. Ada apa? Kenapa aku tiba-tiba lari ketakutan? Karena ketika mata sudah bisa melihat ujung menara dengan cukup jelas, aku melihat itu adalah benar sosok seorang laki-laki yang sedang berdiri tegap. Terus, kenapa harus takut? Aku takut karena ternyata laki-laki itu berdiri tanpa kepala. Sesampainya di rumah, aku ceritakan kepada bapak dan ibu semua kejadian yang baru saja aku alami. Mereka yang tadinya terlihat akan memarahi karena aku pulang malam, malah tersenyum. "Kapok tidak pulang malam-malam sendirian?" tanya bapak. "Kapok, Pak. Tidak akan lagi-lagi," jawabku sambil menahan tangis. Tapi hari-hari berikutnya, aku kapok atau tidak,
Ternyata tidak. Aku malah banyak mengalami pengalaman-pengalaman seru dan menyeramkan. Nanti, kapan-kapan akan aku ceritakan lagi.